Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri atau suami kita, atau orang-orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Lalu apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah dosa atau aib kita sendiri. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh, dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu. Maka itulah yang malamnya Allah telah menutupi aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Yang dimaksud terang-terangan adalah menceritakan aibnya sendiri ke orang lain. Kedua, tidak boleh menceritakan aib orang lain. Aib adalah bagian dari masalah setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 19 tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan termasuk terang-terangan membuka aibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang terkadang terlalu frontal, atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intim dengan pasangan, baik suami maupun istri, kepada teman dekat mereka, hanya untuk mencairkan suasana atau bercanda saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri tidak boleh diumbar ke siapapun.
Merasa sudah sah banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim. Karena sudah sah maka tidak ada lagi fitnah serta terhindar dari zina. Karena itu tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang kepada orang lain. Padahal menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Sebagai pasangan suami istri, jangan sampai dibicarakan atau bahkan diumbar kepada orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah SAW bahwa perilaku itu dilarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasia pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Rasulullah juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu an secara marfu, siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan orang memandikan mayat lalu melihat airnya kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan kondisinya, dan yang kedua yang berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Rabb-nya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil atau maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua sepertinya, jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.